Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang saat ini berada di kantor Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Sudah terkonfirmasi yang ditutup hanya kantor Ditjen Dikti saja atau ada gedung atau bagian-bagian lain yang juga ditutup terkait dengan penularan COVID-19? Ekspor benih lobster. Benarkah penentuan kader Gerindra menjadi eksportir benih lobster terbebas dari konflik kepentingan Menteri Kelautan Perikanan? Kami akan membahasnya bersama Pak Kurniawan Adi dari Masyarakat Anti Korup, Pak Darori Wonodipuro yang bergabung dari Gedung DPR. Selamat sore Pak Darori, terima kasih sudah ada bersama kami. Pak Darori. Cindy. Ya, masyarakat yang ingin tahu adalah sebenarnya ada disebutkan 4 kader Gerindra yang perusahaannya menjadi perusahaan ekspor benih lobster yang disetujui bebas dari konflik kepentingan atau pengaruh dari Menteri KKP yang juga kader Partai Gerindra. Ya, terima kasih. Jadi begini ya, bahwa mekanisme ini disebutkan ada 4 kader Gerindra yang memiliki perusahaan, artinya mereka sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan menteri, begitu ya, Pak Darori? Ya, karena mekanisme ayat 1 huruf C itu mengatakan secara tegas eksportir telah berhasil melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri yang ditunjukkan dengan sudah panen secara berkelanjutan. Oke. Yang dinamakan panen itu ada di pasal 2. Harus minimal 150 gram. Oke. Nah, untuk bisa 150 gram itu dia harus membudidayakan cukup lama. Saya coba komunikasi dengan beberapa nelayan lobster. Menurut mereka untuk bisa mencapai segitu paling tidak butuh 1 tahun. Oke. Minimal 8 bulan lah budidaya sampai sebesar itu. Nah, pertanyaannya kemudian tiba-tiba keluar izin untuk melakukan ekspor. Nah, sebenarnya apakah tim ini memang benar-benar melakukan penelitian secara penuh atau tidak? Oke, verifikasinya gitu, seperti apa Pak Darori yang dipertanyakan? Ya, jadi begini. Bahwa mereka yang berhak untuk mendapatkan izin ini sudah pernah melakukan panen secara berkala paling tidak atau minimal 150 gram. Sementara ada yang usianya baru beberapa bulan saja. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana bisa mendapatkan izin jika tidak sesuai dengan permen syarat-syarat itu? Ya, jadi begini, kita kan perlu... Ini sudah lapor. Sudah melaporkan hasil kerjanya seperti ini sehingga kemudian keluar izin. Nah, jangan sampai, kan gini, kita selalu mengatakan konsentrasinya jelas. Jangan sampai kemudian kita mengulang kesalahan. Itu terlalu jauh pandangannya. Dari 26, 2 orang punya izin terselip atau gimana, itu kan perlu diklarifikasi. Kalau semuanya dari 26 itu 20 Gerindra, barulah saya yakin. Ini jangan terlalu jauh lah masuk ke politik gitu, seperti itu. Itu ya, ini kan ada beberapa Pak yang sudah dapat izin. Makanya ya. Memang ada kejadian. Sorry saya potong. Ya. Yang dari Gerindra, kalau pemberitaan Tempo itu ada PT Agroindustrian Nasional, kemudian PT Nusa Tenggara Budidaya, itu Fahri Hamzah, kemudian ada Mahardika Karya Semesta, misalnya itu dari kemudian ada Bima Sakti Mutiara. Nah, ini kan artinya ada beberapa perusahaan, ya cuma 1 begitu loh Pak. Jadi kalau ya, dan itu ada Wamenhan juga berada di situ. Artinya kalau dari 30 ada 3 atau 4 kader Gerindra yang masuk sebagai atau mendapatkan izin ekspor benih lobster dianggap wajar, Anda bisa menjelaskan itu argumen Anda? Bukan gini, maksud saya bahwa dari 30 banyak gitu. Baik, Pak Kurniawan dari Making menyebutkan tadi ada 1 perusahaan milik kader Gerindra yang baru berusia beberapa bulan tapi sudah mendapatkan izin. Seberapa jauh sebenarnya pengawasan dari Menteri KKP? Tetap bersama kami di Kompas Petang. Izin ekspor benih lobster dari Kementerian KKP bersama Kurniawan Adi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dan anggota Komisi Wonodipuro. Pak Kurniawan, kita tadi mendengar pernyataan dari Menteri KKP yang menyatakan bahwa penentuan eksportir bukan dari saya sebagai Menteri KKP, tapi dari tim. Apa yang Anda tangkap dari pernyataan itu?
kalau dari Pak Darori tadi kan mengatakan tim itu tugasnya untuk Kasih lagi, kenapa kok tidak seperti ini gitu. Dikembalikan lagi ke bawah kalau ada masukan. Makanya ada pengawasan masyarakat. Nah, pengawasan masyarakat itulah melapor ya. Kita dari kementerian akan mengkaji kembali kenapa seperti ini. Kalau ada kesalahan pun bisa dikaji, Pak Kurniawan. Dicabut lagi. ya. Kenapa kemudian kita selalu berawal dengan kontroversi dulu baru kemudian diperbaiki, Pak? Kenapa kemudian kita tidak mulai? Tidak tahu. Gitu loh. Ya, mungkin dari bawah bermain bisa tahu bisa terjadi. Tim verifikasinya bermain kita nggak tahu. Makanya perlu kita cek. Kalau misalnya ada pejabat struktural eselon 4, 3, direktur sampai dirjennya bermain, ya kita tinggal dipidanakan. Maksudnya bermain bagaimana, Pak? Karena ini kan dipermasalahkan ada kader Gerindra di sana. Loh, kalau pemohon pengusahanya nggak salah pemohon. Sekarang yang memverifikasi saya yang memberikan masukan kepada menteri. Kalau salah itu menteri kan nggak sampai seperti itu. Kalau suruh neliti sampai akte notaris dan sebagainya, kapan kerjanya menteri itu? Pak Kurniawan, silakan. Ya, seperti saya sampaikan tadi itu kan tugas-tugas tim verifikasi. Dan kalau menurut kami berarti tidak ada masalah kalau misalkan ada lembaga negara lain melakukan audit terhadap regulasi ini, baik itu KPPU, Ombudsman maupun juga KPK, sehingga tim itu saya mengawasi juga dalam kontrol saya. Menurut Anda soal itu? Ya, kalau merujuk pada apa yang tadi disampaikan oleh Pak Darori, berarti tidak menutup kemungkinan izin itu bisa saja dicabut. Tapi baik, baru kemudian kita bicara izin ini sudah prosedurnya sudah benar atau belum? Ya, Oke. gitu loh. Untuk memperjelas bahwa ini tidak ada kepentingan atau konflik kepentingan Menteri Kelautan dengan Partai Gerindra, siapkan nanti permennya akan diaudit, tidak hanya permen tapi juga perusahaan-perusahaan yang mendapatkan. Tidak pernah berurusan, saya lillahi ta'ala. Saya 38 tahun bekerja sebagai pejabat negara ya, itu ya seperti itu kita laksanakan dengan aturan. Kalau ternyata ini aturannya tidak benar, ya jangan disalahkan menterinya. Menteri kan udah menugaskan, kalau memang tidak semua tanggung jawab menteri, ngapain ada direktur, ada dirjen, ada kasih. Jangan disalahkan menterinya nih, Pak Kurniawan. Langsung verifikasi oleh menteri aja, menteri sendiri aja yang verifikasi. Ini kan udah pakai berapa Pak Darori, tingkatan. jangan salahkan menterinya, Pak Kurniawan. Ya, apapun regulasi ini keluar dari menteri. Ini kan peraturan menteri, bukan peraturan yang dikeluarkan oleh tim verifikasi. Artinya tanggung jawab itu berada di tangan menteri. Soal kemudian dia salah secara pidana, perdata atau administrasi negara itu urusan lain lagi. Nah, termasuk juga nanti izin itu kan juga dikeluarkan oleh menteri, bukan oleh tim verifikasi. Soal ditinjau kembali nggak ada masalah dengan itu. Dan tadi saya dengar dari Pak Darori juga sepakat soal kemungkinan untuk meninjau kembali izin-izin yang telah diberikan jika memang itu menyalahi prosedur yang ada, kan gitu. Itu kan saya baca. Yang ditanyakan kenapa ini kemudian muncul dulu di publik sampai menjadi kontroversi, ini baru akan melakukan kajian begitu. Ya mungkin itu kebiasaan di Indonesia ya, kita nggak tahu lah itu. Oke, Pak Darori, silakan ditanggapi tadi. Menteri punya tanggung jawab juga besar terkait dengan pemberian izin ekspor ini. Tidak hanya dari tim verifikasi saja. Menteri punya tanggung jawab. Ya, Menteri punya tanggung jawab. Tanggung jawab kan ada hierarki proses perizinan. Saya kan juga sama. Saya sering itu karena kita yang konsep izin-izin baru menteri yang teken. Kalau dia salah, oh ini verifikasi lagi Pak. Itu jadi ya nggak terlalu seperti dipolitisir lah. Karena mentang-mentang kader Gerindra dibawa ke politik, oh ini izin lofter kok. Seperti sejauh ini. Saya kira ini dipolitisir Pak dengan adanya kontroversi ini menurut Anda? Enggak, kalau kita konsentrasinya dari awal, ya sejak awal Maki berdiri itu adalah kita anti KKN. Konsentrasinya di situ. Caranya bisa melalui membuat laporan-laporan segala macam, mengkritisi regulasi yang ada atau melakukan gugatan pra peradilan misalnya, Pak. Jadi begini Pak, gini ya. Jadi masalah-masalah seperti ini itu kan bisa dikomunikasikan. Kalau seperti karena ada kader Gerindra dibawa ke partai, itu saya juga agak aneh gitu. Tinggal menyatakan Pak Menteri ini tidak benar, ini mohon ditinjau kembali. Saya yakin Menteri kita tanggap lah gitu, nggak mungkin nggak tanggap gitu. Kalau seperti ini, boleh kalau memang nggak memenuhi syarat dengan Permennya nomor 12 tahun 20,
Itu bisa, tapi kalau langsung karena kader Gerindranya itu kesannya seperti ada sesuatu. Tidak ada lah kami paham. Saya ini orang birokrat Pak, lama Pak, jadi paham lah mana seperti apa sebenarnya kondisinya. Kalau salah ya kita betulkan gitu. Karena Berarti nggak ada masalah Pak ya kalau misalnya nanti izinnya walaupun itu punyanya perusahaan itu punya anaknya Pak Hasim misalnya izinnya dicabut itu nggak ada masalah Pak ya, Gerindra nggak ada masalah ya? Sepanjang menyalahi prosedur nggak ada masalah Pak. Tapi karena alasan dengan warga Gerindra itu saya nggak setuju. Gerindra siapapun boleh, Bapak pun boleh minta izin, saya pun boleh minta izin. Ya. Gitu. Oke, soal bagaimana tadi ketidaksesuaian pemberian izin dengan permen yang diatur padahal regulasinya ada tapi tidak sesuai. Itu catatan dari Maki. Selain tadi yang milik anak dari Hasim Joyo Hadikusumo, ada lagi? Ya sih bagi kami sekelompok orang itu yang ini. Kemudian yang kedua kami mendorong supaya baik terutama KPK, Ombudsman dan KPPU terutama itu melakukan audit terhadap permen ini. Oke, Pak Darori. Juga izin-izin yang ada. Karena ada seruan untuk nanti akan audit menurut transparansi. Gerindra akan membahas ini juga? Jadi begini ya, saya katakan pengarahan Bapak Presiden soal lofter itu agar keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan kerakyatan. Nelayan di Indonesia 2 juta itu nelayan budidaya, 4 juta itu nelayan laut, yang 95% orang miskin, orang ya. Kalau selama 5 tahun dikungkung oleh Menteri Susi tidak boleh nangkap lobster itu makan apa nunggu 6 bulan. Makanya kami merekomendasi boleh ekspor, boleh budidaya. Nanti terhadap permen dari Kementerian KKP kemudian juga perusahaan-perusahaan yang diberi izin, Gerindra sudah membahas soal ini dan juga siap karena ini kan menyangkut kader Gerindra. Dievaluasi silahkan aja. Kalau memang kurang lengkap kita lengkapi. Baik. Gitu. Bergabung bersama kami di Kawasan hari ini dan tetaplah